Pastor, frater, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Amanat agung Yesus ketika dia sesudah bangkit dan sebelum naik ke surga berisi perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisontes autos eis tonomato patros kai to huyo kai to hagio pneumatos. Ini bahasa asli kitab suci. Eis to nomato patros, dalam nama yang kata dalam nama eis to onoma adalah bentuk tunggal singular yang sangat penting sehingga Gereja Katolik menolak baptisan yang lain selain rumusan ini. Karena berdasar Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 19 boleh membaptis hanya dalam nama Yesus. Eis to onomati Yesus, hanya dalam nama Yesus. Ada dasarnya, dasar biblis, tetapi lain konteks. Di sini perintah Yesus untuk membaptis harus dalam rumusan ini. Lalu kalau misalnya ada gereja yang membaptis dalam rumusan ini, hanya di dalam ritual penerimaan ke dalam Gereja Katolik, tidak dibaptis lagi. Saudara-saudari yang terkasih, tidak kurang dari 50 tahun pewartaan Injil dan kekristenan, itu berarti pembaptisan, tersebar di seluruh penjuru dunia, terlebih daratan Eropa. Dan ketika gereja perdana atau murid-murid para rasul yang perdana menyebarkan Injil, tidak sedikit pertentangan. Mereka semakin dihambat, semakin merambat, baik jumlah secara kuantitas maupun mutu secara kualitas. Pembaptisan yang menjadikan seseorang sebagai murid Kristus pasti punya konsekuensi yang mengikuti. Apa konsekuensinya? Konsekuensi sebagai seorang murid. Karena Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Konsekuensinya adalah melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus. Itulah mengapa Yesus bilang, setelah kalian baptis di dalam nama yang tunggal sebagai hakikat ilahi, yang terdiri dari nama yang satu itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, suruh mereka apa yang ajarkan mereka, apa yang kusuruh, kuperintahkan. Apa perintah Yesus? Terkandung dalam 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Kasihilah Tuhan Allahmu sangat jelas dalam Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jelas sekali mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan seterusnya. Mengasihi sesama jelas di dalam perjamuan terakhir. Kalau saya guru dan Tuhan mau melakukan ini, melayani dalam kasih, kau harus bikin. Bagaimana dengan mengasihi diri sendiri? Karena mengasihi sesama-sama seperti mengasihi diri sendiri.
Yesus katakan, pikul salib, sangkal diri. Paus Fransiskus mengatakan, jika engkau adalah seorang murid Kristus tanpa memikul salib, tanpa menyangkal diri, maka engkau adalah seorang paus, engkau adalah seorang kardinal, engkau adalah seorang uskup, engkau adalah seorang imam, engkau adalah seorang biarawan, biarawati, engkau adalah seorang umat Allah, tetapi engkau belum menjadi murid Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Santo Paulus Miki bersama 20 martir pribumi dan 6 misionaris dari Ordo Fransiskan melakukan pewartaan di Jepang, dan mereka rela untuk kehilangan nyawa dengan siksa yang tidak mudah, perjuangan yang begitu sulit, tetapi semata-mata karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka mendapatkan mahkota kemuliaan. Mengasihi Allah adalah satu dinamika batin personal dari seseorang dalam iman. Tetapi mengasihi sesama dalam tingkat-tingkat, dalam level-level yang tentu dituntut secara kualitas. Orang yang kita kasihi, mengasihi orang yang tidak kita kenal, mengasihi orang yang membenci dan memusuhi kita, adalah satu panggilan batin dalam pilihan yang tidak mudah. Karenanya di akhir perikop Yesus memberikan penegasan, kalau seandainya kita berjalan sendiri untuk melakukannya sesuai kemampuan dan kemauan, pasti tidak sanggup. Apalagi orang kalau benci sama kita, orang kalau memusuhi kita, setiap kali kita mau bikin hal yang baik selalu mentok dengan hambatan psikologis. Kita bikin ini selalu dia menyela dengan hal-hal, dede, jangan kok. Dede, saya tahu kok. Dede, begini kok. Dan kita begitu jengkel juga sama dia, tetapi kita dituntut dengan panggilan untuk mengasihi orang yang membenci, menghakimi, menghujat, menghina. Tidak gampang. Karenanya Yesus tegaskan di akhir dari perutusan agung ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Semoga demikian.